Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Aga. Saya dari kelas 10D. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah biologi judul ekosistem. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Perubahan lingkungan yang sangat berpengaruh pada kehidupan bumi akhir-akhir ini mulai dibahas dalam forum internasional. Lingkungan dapat diartikan sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kehidupan juga dipengaruhi oleh perubahan lingkungan tempat hidupnya. Dalam keadaan normal, lingkungan membentuk suatu keseimbangan yang disebut keseimbangan dinamis. Adapun komponen-komponen yang menyusun ekosistem yang terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Atau lingkungan komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan lingkungan biotik terdiri atas benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, kelembahan, dan suhu atau temperatur. Lingkungan abiotik merupakan faktor penting yang mendukung kehidupan. 1.2 Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan. Yang kedua, dampak perubahan lingkungan. 3. Cara melestarikan lingkungan akibat perubahan lingkungan. 1.3 ini tujuan dibentuk makalah ini untuk mengetahui faktor dan dampak dari perubahan lingkungan supaya menemukan solusi cara melestarikan alam akibat faktor yang ditimbulkan oleh perubahan lingkungan. Bab 2 pembahasan. A. Faktor yang menyebabkan lingkungan. Lingkungan tempat tinggal kita akan terasa nyaman dan arif apabila dijaga dengan baik dan benar. Tingkah laku dan aktivitas masyarakat yang menyimpang tertentu akan membuat perubahan lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan di suatu daerah pada akhirnya akan memberikan pengaruh negatif bagi makhluk hidup yang tinggal di wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu lingkungan terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Mereka akan saling mempengaruhi satu sama lain. Terjadinya perubahan lingkungan tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan di lingkungan tempat tinggal kita adalah karena faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia itu menjadi peran utama dalam keseimbangan lingkungan. Beberapa contoh campur tangan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan, diantaranya penebangan hutan, pembangunan rumah, dan penerapan interaksi pada hutan. Penebangan hutan yang tidak menggunakan sistem tebang pilih nantinya akan memberikan kerugian yang besar bagi lingkungan ataupun makhluk hidup yang ada dalam wilayah tersebut. Selain itu, apabila hutan yang telah ditebang tersebut tidak segera direboisasi ulang, maka akan muncul masalah baru seperti akan terjadi tanah longsor dan banjir. Penebangan hutan juga akan mempengaruhi makhluk hidup yang tinggal di wilayah tersebut. Faktor alam yaitu banjir. Bencana alam banjir dapat terjadi apabila sistem drainase atau suatu daerah tidak bekerja dengan baik. Selain itu juga dapat disebabkan oleh penumpukan sampah yang ada di sungai. Banjir memang bencana yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Akan tetapi bencana ini memberikan dampak bagi lingkungan yang terkena. Ada beberapa dampak di lingkungan tempat tinggal, yaitu mudah terserang penyakit, kebutuhan sandang, pangan, dan papan tidak terpenuhi. Jika dapat sekolah yang terkena, maka pelajaran akan terganggu, udara menjadi tidak sedang, lingkungan menjadi kuman dan penyakit. Dampak perubahan lingkungan. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia akan berdampak pada keseimbangan alam. Apabila hal ini terjadi, maka kualitas lingkungan dan pada akhirnya manusia yang akan melaksanakan akibatnya. Berbagai dampak perubahan lingkungan yang sering dilakukan manusia adalah penebangan hutan secara liar, konversi lahan subur menjadi permukiman, serta efek samping intensifikasi pertanian. Manusia memang bergantung pada alam, sehingga wajar apabila kita mengambil berbagai sumber daya hutan seperti menebang pohon untuk diambil kayunya. Penebangan hutan harus memperhatikan kelestarian lingkungan, misalnya dengan sistem tebang pilih dan ikut dengan reboisasi, sehingga hutan mampu tumbuh kembali. Penebangan liar ini dilakukan oleh oknum-oknum yang hanya
berorientasi pada kepentingan pribadi dan mengabaikan kelestarian lingkungan. Eksploitasi alam secara tidak bertanggung jawab ini pada akhirnya akan berdampak mengurangi berbagai fungsi hutan, terutama berkurangnya kemampuan hutan sebagai penahan air. Selain itu, akibat penebangan liar, hutan pun menjadi gundul sehingga apabila musim hujan tiba, dapat ditimbulkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia juga membangun rumah atau pemukiman karena pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, maka ketersediaan lahan yang terbatas menyebabkan lingkungan menurun. Pada akhirnya, karena kebutuhan yang sangat tinggi akan rumah tangga, manusia rela melakukan pembangunan rumah di tanah-tanah yang subur, misalnya sawah, ladang, kebun, bahkan membakar hutan. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Faktor perubahan lingkungan terjadi karena hal sebagai berikut. A. Faktor manusia atau aktivitas manusia yang merusak alam. B. Faktor alam atau takdir Tuhan. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia akan berdampak pada keseimbangan alam. Apabila terjadi, maka kualitas lingkungan akan menurun dan pada akhirnya manusia juga akan merasakan akibatnya. Berbagai dampak kerusakan lingkungan yaitu penebangan hutan. 3. Upaya pelestarian dilakukan agar sumber daya pada lingkungan hidup dapat bertahan selama mungkin dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang atau berkelanjutan, dimulai dari pelestarian hutan, keanekaragaman hayati, pelestarian tanah, sumber daya air, sumber daya udara, dan sumber daya laut. B. Saran kepada masyarakat agar tetap memelihara lingkungan kita tetap hijau, hingga manusia di masa depan dapat merasakan kenikmatan alam yang melimpah. Doa kepada institusi kesehatan pemerintah agar mengadakan kegiatan yang dapat membantu masyarakat untuk mengurangi aktivitas yang menyebabkan populasi, misalnya mengadakan program kegiatan penghijauan atau reboisasi. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai makalah biologi. Terima kasih.